Mak, punten ya, terlintas di pikiran gitu. Apakah diperbolehkan oleh agama seorang laki-laki yang mau menikahi seorang perempuan menanyakan kepada perempuan itu, apakah kamu masih virgin atau masih perawan? Boleh. Boleh. Boleh kan? Bagaimana seorang yang perjaka bisa membedakan virgin atau tidak? Iya, iya, iya. Kalau dia bisa membedakan, berarti dia sudah punya pengalaman juga. Ah, iya, benar, benar, Itu. benar, benar, Benar kan? benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mengklik channel saya di channel Ada Apa Ya. Kali ini saya akan berbincang dengan kakak saya sendiri, alhamdulillah, dengan Ustadz Saifullah. Untuk sesi ini, saya akan berbincang perihal rumah tangga. Rumah tangga itu definisi menurut Islam itu seperti apa sih sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Rumah tangga dalam Islam itu adalah yang paling pertama, asasnya adalah niat ketika kita mau menikah. Jadi niat yang paling pokok adalah niat ibadah karena Allah SWT. Itu yang paling asas. Kalau niatnya kita dalam rumah tangga karena ibadah, maka insya Allah perjalanan rumah tangga dalam pertolongan Allah SWT pasti menuju kepada kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum pada jenjang pernikahan, yang terpenting adalah untuk memilihkan pasangan itu, memilih pasangan. Kenapa harus memilih? Karena kan Rasulullah bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in. Ini bagi laki-laki ya. Nikahilah wanita itu karena 4 hal. Ya, karena 4 hal. Pertama, linasabiha, nasabnya, keturunannya, garis keturunannya bagaimana. Yang kedua, limaliha, hartanya bagaimana. Yang ketiga, lijamaliha, cantiknya. Dan yang keempat, lidiniha. Tapi secara tegas Rasul menyebut dengan kalimat Fadfar bidatidin taribat yada. Pilihlah yang agamanya kuat, maka hatimu akan tenang. Agamanya dulu berarti. Jadi yang paling pokok itu adalah agamanya. Tapi terkadang kalau teman-teman saya nih ya, kadang-kadang mereka tuh menikah dikarenakan teman saya yang satunya lagi udah nikah nih, atau enggak teman saya ini umurnya udah cukup, jadi karena ikut-ikutan aja gitu. Niatnya itu kadang-kadang karena niat, gua belum nikah nih, teman gua sedangkan udah nikah gitu. Itu gimana sih kalau meniat karena itu gitu? Kadang-kadang kan zaman sekarang itu susah untuk orang-orang itu meniatkan nikah karena Allah gitu. Untuk meluruskan niat itu seperti apa sih gitu? Nah, bagi yang sudah terjadi, bagi yang sudah terlanjur adalah tinggal kembali kepada dirinya untuk memperbarui niat, dalam arti untuk bertaubat kepada Allah dan kemudian meluruskan niat dari hari ini menuju ke depan. Itu kalau yang sudah terjadi. Ya walaupun mungkin motivasinya karena teman udah nikah, karena memang umur sudah pas menikah. Tapi yang terpenting tadi, maka dalam syariat Islam itu yang terpenting kita dalam beramal itulah ilmu dulu baru amal, bukan amal dulu baru ilmu. Jadi dulu. Ilmu dulu baru amal. Itu mestinya begitu urutannya. Saya sendiri dulu sebelum nikah itu mikirnya itu, finansial belum kuat gitu. Terus saya mampu nggak sih bawa istri atau misalkan bawa anak orang lain untuk hidup bareng-bareng gitu. Sedangkan satu, kemungkinan penghidupan itu belum pasti gitu, sedangkan pekerjaan masih serabutan lah gitu. Itu sebagai saya seorang laki-laki gitu, atau misalkan untuk teman saya yang lainnya, gimana sih kita meyakinkan bahwa itu tuh akan ada jalannya gitu? Gimana itu? Sebenarnya kita hamba Allah yang beriman kepada Allah harus yakin. Pertama kan landasannya dalam surah Hud, surah 11 ayat 5 itu Allah tegaskan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Kata dabah itu artinya bergerak. Artinya selama kita mau bergerak, selama kita mau berikhtiar, insya Allah kita akan dapat rezeki. Yang kedua, kaitan dengan nikah. Dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nur, surah 24 ayat 32, Allah berfirman dengan sangat tegas, wa ankihul ayyama minkum wa solihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara'a yughnihimullah min fadli. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kamu, ya, dari hamba-hamba Allah SWT. Maka jika mereka yakunu fuqara'a, jika mereka dalam keadaan fuqara, ya, yughnihimullah min fadli, niscaya Allah akan mencukupkan dari karunia-Nya. Maka kembali kita di niatnya, niat nikah karena ibadah kepada Allah, landasi nikah dengan ilmu,
Kemudian yakinlah dengan kuasa Allah. Yang penting kita dabah tadi, artinya kita mau bergerak, mau berikhtiar, pasti Allah menjaminnya. Kalau di samping niat ibadah karena Allah, terus karena ada juga keinginan menggebu-gebu gitu untuk melakukan jima gitu ya, itu boleh nggak sih ya? Karena kan nafsu manusiawi itu terhadap perempuan, laki-laki terhadap perempuan gitu kan, itu nafsunya tuh gede gitu kan. Jadi Iya. gimana itu Mbak menurut A? Karena memang Rasulullah kan menegaskan, ya masyarakat sabab man istata'a minkumul ba'a falyatajawaz. Wahai para pemuda, siapa di antara kau yang sudah ba'ah? Ba'ah itu adalah pertama secara umur sudah cukup, yang kedua secara finansial sudah cukup, yang ketiga secara berpikir sudah bagus, sudah mampu, sudah dewasa gitu. Itu yang terpenting itu. Maka Allah Rasul menegaskan segera menikah. Jadi berarti kan ada keinginan, maka kembali kepada asal hukum nikah itu kan mubah. Tapi dari mubah ini bisa menjadi wajib jika keadaan seorang laki-laki dia secara finansial mapan, kemudian secara fisik juga dia sudah mumpuni, juga kalau dia tidak segera menikah khawatir menjadi berzina, maka wajib nikah. Artinya itu memang naluri, itu naluri itu. Kalau keinginan justru wah ini sudah kondisinya begini nih, kalau tidak khawatir malah berbuat maksiat, fahisah, wajib nikah. Berarti yang pertama harus dikuatkan itu ilmu dulu berarti ya? Ilmu dulu, jelas. Ilmu dulu, setelah itu pilihlah kalau perempuan itu agamanya. Agamanya, betul. Walaupun pada urutannya cantiknya dulu, hartanya dulu ya? Iya, nasab dulu. Nasab dulu. Harus nasab dulu, setelah itu harta baru agama. Kecantikan agama. Tapi yang harus diutamakan itu agamanya dulu. Nah, sedangkan kayak gini ya, gimana kalau misalkan ada contoh seorang pria itu sudah ingin melamar seorang perempuan, tapi dalam artian orang tuanya itu belum mengizinkan. Jadi misalkan ada seorang ikhwan pengen melamar seorang akhwat, tapi orang tua si ikhwan ini gak setuju dengan perubahan ini ataupun sebaliknya lah gitulah. Apa yang harus kita lakukan untuk menanggapi penolakan dari orang tua ini? Apakah kita harus menentang orang tua untuk mengambil pilihan kita gitu kan, ataukah kita tetap dengan pilihan kita? Karena kan yang rumah tangga yang akan menjalani itu kita gitu, bukan orang tua gitu. Dalam hal tersebut kan kita sebagai anak, kalau umpama seorang laki-laki ya menentukan pilihan, maka dalam hal ini wajib seorang anak itu kan berbakti anak kepada orang tua itu adalah termasuk di dalamnya minta nasihat tentang untuk menikah dengan calonnya. Maka sebelum jenjang untuk sampai melamar, maka kita obrolkan dulu, musyawarahkan dulu dengan orang tua. Nah, kadang orang tua itu memang punya feeling luar biasa. Apalagi ibu, feeling umpama, wah kayaknya kurang bagus. Itu biasanya memang demikian. Maka oleh karena itu, sebelum kita sampai pada mencintai lebih mendalam, sebaiknya kita konsultasikan, musyawarah dengan orang tua. Kenapa? Karena kalau kita menikah tanpa ridho orang tua, ini kondisinya menikah tanpa ridho orang tua, berarti kan tanpa restu orang tua. Iya. Kalau tanpa restu orang tua, sedangkan posisi anak di hadapan Allah itu kan ridhollah fi ridhol walidain. Keriduan Allah itu ada pada keriduan orang tua. Sekarang kalau seumpama nekat nikah saja, walaupun orang tua tidak setuju, orang tua tidak meridhoi, kecuali kalau orang tua tidak menyetujuinya alasan ekonomi. Nah, umpama, wah jangan menikah dengan dia, kan dia masih orang miskin. Nah, kalau itu bisa kita jelaskan ke orang tua. Tapi kalau orang tua tidak setuju, umpama, saya tidak setuju ke nikah sama dia karena beda keyakinan, itu wajib dipatuhi. Karena faktor keyakinan. Kalau faktor keyakinan. Tapi kalau karena faktor ekonomi, kita bisa bermusyawarah dengan orang tua untuk meyakinkan orang tua. Kalau karena faktor akhlak, gimana? Misalkan cowok ingin melamar seorang perempuan, tapi perempuan ini tidak berhijab, terus ataupun kelihatannya itu gak pernah sholat atau gitu. Itu orang tua tuh gak mau gitu melihat perempuan seperti itu. Apa kita dengan meyakinkan saya mampu ibu untuk merubah karakter dia, ataupun kita taat kepada orang tua, karena orang tua gitu gak mungkin semena-mena kan tadi juga menilai seorang calon menantunya gitu kan. Itu menurut saya gimana? Kan tidak ada orang tua yang ingin membuat anaknya sengsara, itu pasti ya. Konsep semua orang tua itu ingin bagaimana anaknya itu bahagia. Maka dan kebahagiaan seorang mukmin itu bukan hanya dunia, tapi bagaimana dia meraih kebahagiaan akhirat. Maka ketika umpama orang tua menghalangi anaknya karena calon si istrinya itu tidak berhijab, apalagi akhlaknya kurang bagus,
sangat wajar. Justru kita harus senantiasa lebih ikuti orang tua. Harus Mengikuti orang tua. Kenapa harus mengikuti orang tua? Karena alasannya berarti agama kan? agama berarti. Agama kan berarti agama. Karena orang tua akan lebih tahu kemampuan anaknya itu terhadap agamanya bagaimana. Khawatir bukan anaknya sebagai suami nanti bisa membawa, khawatir justru malah anaknya nanti malah Yang terbawa terbawa. gitu. Oh, Nah itu. iya. Maka untuk hal tersebut, maka kenapa tadi Rasulullah SAW secara tegas pilihlah yang agamanya kuat, taribat yadak. Karena itu akan menimbulkan kepada kebahagiaan. Karena kalau istilahnya kalau kita membangun dari awal itu jauh lebih berat. Tapi kalau kafaah itu artinya ada kesamaan dalam cara berpikir, ada kesamaan dalam ketaatan. Itu namanya kafaah. Dan ini penting. Karena kalau terjadi jomplang yang luar biasa, itu akan terjadi berbagai hal yang benturan yang kadang kalau tidak kuat bisa menjadi penyebab keretakan rumah tangga. Terus ini Mak punten ya, terlintas di pikiran gitu. Apakah diperbolehkan oleh agama seorang laki-laki yang mau menikahi seorang perempuan menanyakan kepada perempuan itu, apakah kamu masih virgin atau masih perawan? Itu boleh nggak dalam agama gitu? Karena kalau misalkan dia udah gak perawan, berarti dia itu bukan sosok ibu yang baik dong buat anak-anak kita. Sedangkan benih kita itu kan dititipin ke dia. Terus misalkan kalau misalkan kita menanyakan seperti itu, tapi kita udah tahu dia perawan terus kita nikahin, itu gimana gitu? Apakah diperbolehkan kita menanyakan seperti itu dulu gitu? Ya. Dalam syariat Islam itu kan proses kita menuju nikah itu yang pertama ta'aruf. Ya, ta'aruf itu artinya saling mengenal. Bukan sekedar mengenal nama intinya, tapi bagaimana mengenal karakternya, mengenal keluarganya, mengenal backgroundnya, bagaimana dia latar belakangnya, bagaimana. Itu namanya ta'aruf, mengenal ya. Sampai setelah mengenal kita harus tafahum, saling memahami. Nah, apakah boleh seorang calon suami bertanya kepada istrinya? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Lah, karena dia akan hidup bersama gitu, supaya tahu betul latar belakangnya. Nah, maka dalam hal ini semestinya calon suami juga harus bagaimana dia menjadi sosok yang senantiasa mempantaskan dirinya. Oh iya. Yang terpenting itu. Karena kembali ke dalam surah An-Nur ayat 26, Allah tegaskan, al-khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Allah selalu menegaskan wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji. Laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Artinya, kita harus mempantaskan diri kita. Maka ini pesan mungkin kepada yang masih lajang ini ya. Ketika kita mengidamkan, ingin mendapatkan pasangan yang terbaik, yang suci, yang luar biasa baiknya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga kesucian diri. Diri kita sendiri. Itu yang terpenting. Maka pantaskan dulu diri kita. Ya, kalau kita memang pantas menjadi orang yang terbaik, maka Allah akan mempertautkan dengan calon dia yang terbaik. Tapi kalau dirinya sudah kotor, ya nanti akan bertemu pula dengan hal yang sama. Kecuali kalau dia bertobat mungkin. Kecuali kalau bertobat, betul. Maka yang paling utama adalah pantaskan dulu diri kita dengan pasangan kita yang bagaimana maunya gitu. Kalau kita menginginkan yang terbaik, berarti kita harus menjaga kesucian, kebaikan diri. Kalau misalkan itu kejadian, terus yang misalkan udah ta'aruf nih, terus setelah ta'aruf itu ternyata udah diketahui udah nggak virgin lagi, kita boleh menolak nggak? Menolak untuk tidak melanjutkan menikah deh. Walaupun sudah tunangan, itu hak yang melamar. Tapi yang melamar. Kalau misalkan ketahuannya, misalkan si orang perempuan itu ternyata berbohong misalkan dulu pas ditanya seperti itu sebelum menikah dia masih virgin. Ternyata dalam tanda kutip sudah menikah itu ternyata ketahuan nggak virgin. Apakah kita boleh untuk menceraikan perempuan ini gitu? Ya, kalau masalahnya gini, kalau bagaimana seorang yang perjaka bisa membedakan virgin atau tidak? Iya. Kalau dia bisa membedakan, berarti dia sudah punya pengalaman juga. Ah iya, benar. Kalau dia sudah bisa membedakan, berarti kan kalau sama ini perjaka, dia perawan, nggak bakal bisa beda. Karena sama-sama asli gitu kan. Berarti kalau ada yang nanya kayak gitu terus diceraiin, kan udah ada kejadian tuh. Berarti dirinya juga sudah sama. Maka kembali ke Al-Quran tadi, betul kan? Betul. Nggak mungkin Al-Quran bohong ya. Nggak mungkin.
Jadi kalau misalkan ada kejadian seperti itu, si cowoknya juga udah tahu dia itu udah berpengalaman. Udah berpengalaman. Oke, sini pertanyaan selanjutnya. Kalau saya kan sebagai cowok nih ya, kadang-kadang itu sebagai cowok itu ketika sudah menikah susah banget menyatukan dua ideologi atau enggak dua kepala jadi dalam satu rumah tangga gitu. Sedangkan kalau saya dapat bocoran dari kakak saya sendiri, kakak kandung saya sendiri, ini beneran ya, kakak saya itu yang perempuan itu belum pernah sekalipun selama 20 tahun. 20 tahun menikah dimarahin, dibentak sama AA. Itu bener ya? Iya betul, alhamdulillah. Nah itu Saya selama ini tidak pernah membentak istri saya, apalagi memarahi istri saya. tuh, itu kalau misalkan yang ngomong AA mungkin saya juga gak percaya. Tapi ini kakak saya sendiri yang ngomong gitu, kakak perempuan saya sendiri. Dan itu emang kelihatan gitu dari karakternya, karakter beliau gitu. Sedangkan bagaimana sih ya untuk kita bisa mendownkan harga diri kita sebagai seorang laki-laki, sedangkan kita itu kan ibarat kata harus ada di atas dalam artian gitu ya. Kadang-kadang ada laki-laki berpikir aku tuh imamu, kamu tuh harus nurut semua perintahku. Tapi kadang-kadang kata-kata seperti itu nggak bisa zaman sekarang gitu, karena ideologi orang perempuan sekarang itu kalau kata Dul Sumbang itu emansipasi wanita. Jadi perempuan punya ideologi yang haknya harus disamain, cowok juga disamain. Disitulah kadang-kadang terjadi bentrok ideologi. Dan disitulah kadang-kadang kita emosi, marah-marah, ngebentak satu sama lain. Ke perempuan kita ngebentak, perempuan pun ke suami ngebentak. Ini ada triknya gitu. Gimana sih supaya kita itu bisa menahan emosi kepada seorang perempuan atau sebaliknya gitu? Kan pertama kembali ke awal tadi, kan niat kita tuh ibadah itu, nikah itu niat ibadah. Jadi harus tulus. Yang kedua, insya Allah Ta'ala mungkin adalah yang terpenting memang ilmu sebelum kita menikah, yaitu. Nah, baru yang ketiga adalah dalam pelaksanaan kehidupan rumah tangga, jelas. Jangankan kita beda keluarga, satu keluarga saja adik kakak, bisa terjadi perbedaan. Itu sudah sunatullah. Ya, perbedaan itu pasti terjadi. Terus bagaimana supaya kita bisa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga? Insya Allah Ta'ala yang paling pertama adalah selalu mohon pertolongan Allah SWT. Karena hati manusia itu adalah dalam genggaman Allah. Kan ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya. Wahai zat yang membolak-balikan hati kita itu dalam genggaman Allah SWT, dibolak-balikan oleh Allah. Maka yang pertama berlindunglah kepada Allah, mohonlah isti'anah, mohon pertolongan Allah, dan isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah SWT. Itu yang paling utama, ya. Kenapa? Supaya kita bisa mengendalikan itu. Yang kedua adalah dalam berumah tangga ini kita jangan ingin dihargai. Suami apa perempuannya nih? Suami itu jangan ingin dihargai istri, tapi bagaimana kita bisa menghargai istri? Kita yang harus menghargai. Jangan kita ingin dihormati, tapi bagaimana kita bisa menghormati istri? Jangan ingin diperhatikan, bagaimana kita bisa memperhatikan? Karena ketika kita menghargai, menghormati, memperhatikan, nanti timbal baliknya dia akan jauh menghormati, menghargai, dan memperhatikan. Yang sering keliru itu adalah kita banyak menuntut tapi tidak memberi. Nah itu yang akan terjadi contoh. Karena saya misalnya suami, saya wajib dihormati. Ini keliru awal kesalahan. Justru bagaimana kita bisa menghormati istri, maka istri pun akan jauh lebih menghormati kita. Kita bisa menghargai istri, maka jauh istri akan bisa menghargai kita. Kalau kita bisa memperhatikan istri, istri pun akan jauh lebih memperhatikan kita. Maka ketika ada hal yang kurang nyaman dalam keluarga adalah segeralah suami introspeksi. Jangan main menyalahkan istri. Kalau umpamanya ada ketidaknyamanan, segeralah suami minta maaf kepada istri. Suami duluan ya. Suami duluan. Maka ketika minta maaf, maka istri akan jauh lebih minta maaf. Maka yang terjadi keharmonisan. Tapi kalau suami menyalahkan istri, istri juga manusia, dia akan balik menyalahkan. Kalau sudah terjadi saling menyalahkan nih, yang terjadi pasti nada suara akan keras. Maka dalam istilah Sunda itu harus ada repok. Apa? Repok. Repok, istilahnya repok ya. Repok. 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 Nah, repok itu artinya repok. Itu bahasanya orang tua begitu. Bahasa Sunda tuh ya. Ya. Maksudnya kalau suami bicara, nah istri dengerin. Lagi marah itu. Repok berarti suami kan. Nah, begitu istri bicara, suami dengerin. Kenapa telinga kita dua, mulut kita satu? Harus lebih banyak mendengar, maknanya. Daripada bicara. Kalau kita banyak mendengar, berarti kita akan mendengar keluhannya. Dan kita akan
oh iya ini berarti kesalahan saya. Nah, maka oleh karena itu yang salah itu kalau suami bicara, istri bicara, ini akan terjadi nada tinggi, nanti itu jadi masalah besar itu. Maka bahasa Sunda itu luar biasa. Ini adat Sunda ya. Adat Sunda. Maksudnya repok, rep yang orang yang dengerin, pok yang satu. Oh. Seperti itu. Itu insya Allah akan, kan kalau ada yang bicara kita dengerin seksama, akan tahu informasinya, akan kita mudah untuk menyerapnya. Tapi kalau sama-sama bicara, justru itulah yang salah. Berarti kalau misalkan dalam bahasa gaul harus TikTok. TikTok itu yang satu ngomong, ya satu diam dengerin. Nah, Yang satu ini lo ngomong, ya udah satu dengerin. Karena kalau dua-duanya nyambung, frekuensinya tabrakan nanti. nah betul itu. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih ya. Bagaimana hak seorang suami kepada istri dan kepada ibu? Mana nih yang harus kita utamakan dulu? Dan bagaimana hak seorang istri kepada suami dan kepada orang tua? Berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, Rasulullah menegaskan ketika ditanya siapa hak suami, ibunya. Tapi ketika ditanya siapa hak istri, suaminya. Maka seumpama nih seorang suami posisinya, ya ada istri, ada ibunya, mana yang lebih dahulukan? Ibunya dulu. Maka di sini adalah istri harus paham bahwa ketika suaminya sudah menikahi dirinya, tetap yang lebih berhak adalah ibu kandungnya. Istri harus paham, ya, harus paham. Berarti kan kembali ke ilmu lagi nih. Ke ilmu lagi kan. Oleh karena itu maka istri harus paham. Oh iya, kan suamiku masih punya ibu. Berarti dia haknya adalah ibunya. Jadi kalau seumpama harus milih, ibunya dulu apa istrinya dulu? Ibunya dulu. Sangat berbeda sebaliknya dengan istri. Ketika sudah menikah, kan ayah kandung si istri sudah menikahkan, sudah ijab. Dan calon suami sudah qabul, berarti sudah jadi suaminya. Maka dengan qabul itu berarti menyerahkan lahir batin si anak putrinya ini kepada calon suaminya dan menjadi suaminya. Maka hak sepenuhnya adalah suaminya. Maka di sini istri pun harus tahu posisinya. Kalau dia sudah menikah, mana yang didahulukan? Hak suaminya. Suami dulu yang penting. Suami dulu, bukan orang tuanya. Kalau sudah menikah, tapi kan suami yang soleh tadi, ya, maka insya Allah dia akan posisikan orang tuanya, orang tua kandungnya, dan mertuanya sama. Itu. Berarti adil, kedua-duanya harus adil gitu. Harus adil, jelas harus adil. Kalau misalkan saya punya uang 100.000, orang tua saya harus 100.000, mertua saya harus 100.000. Maaf, harus 50.000, mertua saya harus 50.000, begitu. Yaitu kembali kepada kepentingan, ya. Seumpama suami lebih besar ke ibu kandung, boleh. Disamain dalam rangka menghormati istri, lebih baik. Bagaimana cara kita memberikan informasi ini supaya si perempuan atau istri kita itu bisa menerima? Kadang-kadang perempuan itu kan berpikirnya dengan tidak pakai logika ya. Perempuan itu kadang-kadang dengan perasaan. Iya. Kan aku istrimu gitu loh. Kenapa kamu lebih mentingin ibumu? Misalkan ini. Bagaimana kita memberikan penjelasan kepada istri kita atau perempuan kita supaya emang kayak gini loh itu aturan dalam Islam, dan kayak gini loh sebenarnya hak seorang suami kepada ibunya gitu. Gimana supaya perempuan itu tidak mendapatkan pertentangan batin lah. Gini, sebetulnya kalau kita semua posisi suami ngajari istri kadang agak kagok kan gitu ya. Iya. Agak gimana gitulah. Kalau langsung, maka ada tips guru kita itu adalah caranya gini. Bagaimana kalau seumpama ada pengajian tentang hak kewajiban suami istri, kita ajak istri ngaji. Caranya sehingga yang memberikan nasihat itu bukan kita langsung, tapi ulama. Nah itu. Dan itu nanti setelah pulang kita diskusikan di rumah. Tadi gimana hasil ngajinya? Coba kita diskusikan. Nah, secara tidak langsung kita mendidik. Balik lagi. Itu seperti itu. Balik lagi berarti kembali kepada suaminya. Nah, aduh. Suaminya berarti yang harus benar dulu nih. Jangan sampai suaminya gak benar, istrinya pengen benar. Nah, itu ya. Egois berarti. Maka tadi pantaskan dulu diri kita. Ini perihal suami dan perempuan lagi, istri lagi. Gini ya. Bagaimana supaya mertua kita tidak selalu berburuk sangka kepada kita gitu, ataupun ibu kita tidak selalu berburuk sangka pada istri kita.
Kadang-kadang kan kalau misalkan dalam rumah tangga itu si kita aja lah gitu. Misalkan contoh kayak gini, ada seorang suami yang selalu mengeluhkan, aduh ibu, istri saya nggak bisa kayak gini gitu, nggak bisa masak segala macam. Kadang-kadang kan curhatnya itu ke ibu, atau enggak si perempuan curhatnya itu ke ibunya dia. Aduh mama, hari ini saya agak punya uang nih buat beli beras. Kadang-kadang seperti itu. Apakah dalam Islam ada trik untuk tidak seperti itu? Maksudnya supaya tidak kedua orang tua kita itu tidak saling berburuk sangka pada kita gitu. Gimana itu? Oh iya, gini, sebenarnya yang terpenting itu buatlah orang tua kita itu bahagia. Caranya bagaimana? Jangan pernah bercerita kepada orang tua kita kekurangan keadaan kita. Kalau istilahnya mungkin TST lah. Kalau kekurangan, tahu sama tahu antara kita suami istri. Tapi kalau kebaikan, kegembiraan, kesenangan, ceritakanlah kepada orang tua kita. Sehingga dalam hati orang tua kita akan ada husnudzon bahwa kita tuh baik, bahwa kita tuh bahagia, bahwa kita itu mulia. Nah, dan itulah prasangkaan husnudzon orang tua itu akan jadi kenyataan. Tapi sebaliknya, sedikit-sedikit mengeluh, justru itu akan membebani orang tua. Berarti secara tidak langsung kita membebani, memberatkan hati orang tua. Lalu kapan kita akan bisa berbakti? Kalau kita sudah nikah pun tetap membebani orang tua. Maka caranya, kalau kebaikan, ceritakanlah. Tapi kalau ada kekurangan, jangan pernah cerita. Maka dalam Islam kan haram suami cerita kekurangan istrinya. Istri pun haram cerita kekurangan suaminya. Maka kalau kebaikan boleh cerita ke orang tua, ke mertua. Tapi kalau kekurangan, sebaiknya kita hadapi bersama dengan niat bismillah, hanya mengharap ridho Allah. Kadang di situ susah ya. Kadang-kadang emang kalau kita ada kesal sama suami, jatuhnya cerita sama orang tua, sama mertua gitu kan. Kalau enggak, kita ada kesalahan sama istri, kadang-kadang kita juga curhat sama ibu gitu kan. Justru itu nggak boleh sebenarnya ya. Nggak boleh. Bagusnya nggak boleh. Nggak usah. Pokoknya kalau kekurangan jangan curhat. Ya. Berarti kita kan menceritakan kekurangan kita, aib kita. Padahal dia itu yang udah kita pilih untuk jadi istri gitu kan. Makanya dalam tipsnya adalah kita gini. Seseorang yang sudah Allah takdirkan menjadi istri itu berarti yang terbaik menurut Allah. Kita harus yakin. Dan jangan pernah berharap menjadi yang sempurna. Tidak ada wanita sempurna di dunia saat ini. Demikian pula, tidak ada suami yang sempurna. Yang ada yang terbaik. Yang Allah takdirkan itu yang terbaik. Buat diri kita. Kalau kita selalu berpikir yang terbaik husnuzon, insya Allah akan baik. Tapi kalau kita selalu berpikir kekurangan istri, maka memikirkan yang di luar lebih sempurna, justru kita akan kehilangan yang terbaik. Maka dalam Al-Baqarah ayat 237 Allah berfirman, "Wala tansaul fadla bainakum." Jangan kamu lupakan kebaikan antara kamu. Maka suami ingatlah kebaikan kelebihan istrinya. Demikian pula istri ingatlah kebaikan kelebihan suaminya. Jangan mengingat kekurangan. Siapa yang tidak punya kekurangan? Ini ada sebuah kisah. Seorang yang suami istri yang dia kalau kita mensyukuri pernikahan 75 tahun apa itu? Berlian ya? Iya. Apa permata gitu. Nah, MC itu bertanya, "Wah, ibu hebat. Bisa mendampingi suami sampai 75 tahun, subhanallah. Ibu luar biasa. Apakah suami ibu punya kekurangan?" Suamiku banyak kekurangan. Bagaikan bintang di langit. Banyak banget Kekurangan suaminya gitu. Terus bagaimana kebaikan suami ibu? Kebaikan suamiku cuma satu, bagaikan matahari. Maksudnya bagaimana, Bu? Kalau matahari sudah muncul, maka bintang pun tidak kelihatan lagi. Iya. Nah, ini artinya ingatlah kebaikan suami, jangan banyak mengingat keburukan suami. Karena ingatlah kebaikan istri, jangan mengingat keburukan istri. Karena kebanyakan orang sekarang itu selalu 1000 kebaikan hanya hilang dengan satu kesalahan. Itu nggak boleh. Itu harus kebalik. Harus dibalik itu. Jadi 1000 kesalahan hilang dengan satu kebaikan. Iya. Oke, ini karena udah azan ya, udah isya, kita stop dulu, nanti kita lanjutin lagi. Semoga bisa lanjut dengan perbincangan yang sama, diberikan panjangan umur oleh Allah. Setelah isya kita lanjut lagi ya. Tetap di Ada Apa? Ya.